Pernahkah kalian membayangkan sebuah pulau kecil yang jauh dari tempat kekuasaan, tetapi malah menjadi tempat lahirnya suatu perlawanan terbesar dalam penjajahan Eropa? Halo semuanya, jadi kenalin nama gua Theo, dan kali ini kita akan membahas tentang perlawanan Pattimura di Maluku. Nah, jadi pada topik kali ini kita akan membahas tentang beberapa poin nih teman-teman. Yang pertama adalah tempat dan waktu kejadian, yang kedua adalah tokoh-tokoh yang terlibat, yang ketiga adalah latar belakang terjadinya pertempuran, yang keempat adalah kronologinya, dan yang kelima adalah bagaimana pertempuran ini bisa berakhir. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita bahas sama-sama. Untuk memahami perjuangan Pattimura, kita perlu melihat terlebih dahulu mana dan kapan peristiwa ini berlangsung. Perlawanan ini terjadi di Maluku, terutama pada Pulau Saparua, Haruku, dan beberapa pulau sekitarnya. Waktunya terjadi pada tahun 1817, tepat setelah Belanda kembali menguasai Maluku dari tangan Inggris. Peralihan kekuasaan ini bukan sekadar pergantian administrasi, melainkan juga sebagai titik awal berbagai kebijakan keras yang membuat rakyat semakin menderita. Karena itulah, situasi yang awalnya hanya penuh kegelisahan, akhirnya berubah menjadi gelombang perlawanan besar. Namun, gelombang itu tentu tidak akan bergerak tanpa adanya seorang pemimpin. Disinilah muncul yang namanya Thomas Matulesi, atau yang lebih dikenal sebagai Kapiten Pattimura. Ia adalah mantan prajurit yang memiliki pengalaman bertempur dan pengetahuan militer yang sangat berguna. Akan tetapi, perjuangan ini tidak akan pernah berdiri pada satu sosok. Bersama Pattimura, ada tokoh-tokoh penting seperti Antoni Rewa, Kapiten Ulupaha, Said Perintah, dan Maria Pattimura, yang masing-masing berperan besar dalam menggerakkan rakyat, mengatur strategi, hingga menjaga logistik dan komunikasi. Dengan adanya kolaborasi mereka inilah, perlawanan rakyat Maluku menjadi lebih terorganisir dan kuat. Setelah mengenal para tokohnya, kita tentu perlu melihat apa yang sebenarnya melatar belakangi peristiwa ini. Masalah utamanya datang dari kebijakan Belanda yang sangat menekan. Mereka kembali memberlakukan monopoli perdagangan cengkih dan pala, memaksa rakyat menjual hasil panen dengan harga murah. Selain itu, Belanda juga menghidupkan kembali kerja paksa, memungut berbagai pajak baru, dan bahkan tidak menghormati adat serta pemimpin lokal. Tekanan yang datang dari semua arah ini membuat rakyat merasa tidak punya pilihan lain selain melawan. Oleh karena itu, muncullah tekad kuat dalam diri Pattimura dan para pemimpin lainnya untuk membuat sebuah pemberontakan terorganisir. Dari sinilah kita masuk pada kronologi perjuangan Pattimura. Pada 16 Mei tahun 1817, Pattimura dan pasukannya melancarkan serangan kejut ke benteng Dürstedt di Pulau Saparua. Serangan yang terencana ini berhasil, dan Belanda di benteng tersebut dikalahkan, termasuk gugurnya Residen van den Berg. Kemenangan awal ini bukan hanya sebuah kemenangan militer, tetapi juga menjadi sinyal bagi rakyat Maluku bahwa penjajahan bisa dilawan. Karena itu, perlawanan pun menyebar ke berbagai wilayah, seperti Haruku, Nusa Laut, dan pulau-pulau sekitar. Namun, kemenangan tersebut tidak membuat Belanda tinggal diam. Mereka mengirim pasukan besar dari Ambon dengan perlengkapan yang lebih kuat. Untuk menghadapi hal itu, Pattimura menerapkan taktik gerilya, yaitu taktik yang memanfaatkan medan hutan dan perbukitan yang mereka kuasai dengan baik. Perlawanan berlangsung intens dan penuh resiko, tetapi pasukan Pattimura terus mencoba bertahan. Sayangnya, seiring waktu, Belanda berhasil mempersempit ruang gerak para pejuang. Mereka memblokade jalur logistik dan menggunakan tekanan terhadap warga untuk mencari tahu posisi Pattimura. Akibatnya, pada November 1817, Pattimura tertangkap setelah lokasi persembunyiannya dibocorkan oleh seorang pengkhianat. Penangkapannya menjadi pukulan besar bagi semangat perlawanan yang mulai melemah. Dengan tertangkapnya pemimpin utama, perjuangan pun mulai memasuki akhirnya. Pattimura dibawa ke Ambon dan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan kolonial. Pada 16 Desember 1817, ia dieksekusi dengan gagah berani.
Meskipun tubuhnya tumbang, semangat perjuangannya justru menyebar ke generasi berikutnya. Karena itulah, setelah Indonesia merdeka, Pattimura diakui sebagai pahlawan nasional dan namanya terus dikenang hingga sekarang. Jadi itulah teman-teman kisah dari perlawanan Pattimura di Maluku. Nah, dari kisah itu kita tahu bahwa keberanian rakyat untuk melawan penindasan walaupun kekuatan musuh tuh jauh lebih kuat. Nah, semoga video ini bisa menjadi manfaat bagi kita bersama dan kita akan ketemu di pembahasan berikutnya.